lagi di Samber Podcast saling bertemu. Langsung keluar kertas warna-warni. Oke. Bintang tamu. Keren ya. Keren loh openingnya. Kali ini kita kedatangan tamu yang susah sekali cari jadwalnya karena kesibukannya beliau. Selain dari sebagai terapis juga sebagai psikolog dewasa, sebagai singer juga, melalang buana untuk menghadiri acara pernikahan orang lain tapi belum menghadiri acara pernikahan sendiri. Oke. Mantap. Nyambung yang soal Kemarin ya? episode yang kemarin kayak gitu. Jadi berhubung kita mungkin perkenalan singkat ya, Riris ini salah satu profesinya adalah sebagai seorang psikolog dewasa. Oke. Gitu. Jadi kita akan berbicara terkait dengan hal-hal yang dewasa, kedewasaan, dan kita akan berbicara tentang pengorbanan. Kali ini titik temunya fokusnya adalah pengorbanan orang tua anak ABK kayak gitu. Dimana orang tua anak ABK pasti memberikan yang terbaik buat anaknya, memberikan energinya, kayak mencari uang demi buat anaknya, karena balik lagi yang pasti butuh energi yang banyak, karena anak ABK kan pasti memiliki tantangan tersendiri dan bahkan lebih sulit daripada anak-anak tipikal dan pasti membutuhkan biaya yang besar kayak gitu. Cuman seiring dengan pengorbanan pasti ada harganya, di mana seringkali orang tua akan jadi capek, jadi lelah dan mudah sekali untuk marah gitu buat ke anak. Nah, dan seiring waktu seperti itu malah sampai akhirnya membuat burnout kayak gitu. Tapi apakah benar demikian? Kita langsung konfirmasi langsung aja ke pakarnya. Pakar. Mungkin kita mulai dari ininya, pengertian Burnout kali ya. Burnout sendiri itu artinya apa, dan sebenarnya apakah itu hal yang wajar nih? Oke, kalau ditanya hal yang wajar banget. Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal burnout itu sebuah kondisi di mana individu ini merasa kelelahan, baik secara fisik, secara emosional, secara mental juga. Kalau tadi dari pembukaannya, apa nih? Aku manggil Om Rio, Mas Rio? Nggak apa-apa. Boy. Oke, kalau dari penjelasan dari Om Rio kan kita tahu nih, orang tua dia bersusah payah ya mencari pemasukan, mencari biaya nih untuk anaknya terapi. Terus juga mereka juga harus mempersiapkan kondisi fisik yang cukup sehat gitu untuk mendampingi anak-anak mereka. Enggak cuma fisik, bahkan emosional pun gitu. Dan itu sesuatu hal yang tidak mudah gitu. Nah, kita balik lagi, burnout sendiri adalah kondisi di mana seseorang kelelahan baik secara fisik, mental, dan emosional yang bisa mempengaruhi kinerjanya gitu, hubungan dia dengan orang lain. Kenapa? Karena ada banyak aspek nih gitu. Apa yang ngebedain burnout sama kelelahan yang biasa? Maksudnya kayak aduh capek, atau ada bedanya sama stres nggak? Beda. Jadi kalau burnout itu kondisi di mana seseorang sudah benar-benar tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Jadi kayak mau ngerjain sesuatu itu selalu ada hambatannya. Terus juga misalnya jadi lebih emosional. Jadi dia tidak bisa mengendalikan emosinya dengan baik. Berbeda ketika dia dalam keadaan fit gitu. Dan kondisi burnout butuh tempat yang tepat dan butuh dukungan gitu. Calon orang tua ada pertanyaan nggak? Iya, aku juga mau nanya aja sih, kayak dari burnout itu sendiri kan memang kemarin kita sempat bahas kan yang perbedaannya sama depresi ya, kita bahas kemarin ya. Wah, keren sekali ya podcast ini. Keren guys. Kita menyambung pertanyaannya sih sebenarnya. Kemarin kita sempat bahas kan kayak tentang pertanyaan antara kaitan eratnya nih antara depresi sama burnout ya. Nah, itu mau nanya aja sih, maksudnya kira-kira kan kemarin dari yang ku pahami itu kan burnout itu kan lebih cenderungnya situasional kan. Maksudnya nggak yang menetap, maksudnya kayak depresi kan. Nah, itu tuh kira-kira kalau misalkan stresor, ini kan kita ngomongin stresornya ya, kita udah ngomongin burnout nih. Bisa nggak nanti dari istilahnya lanjutannya gitu loh, dari burnout itu bisa mengarah ke depresi juga nggak sih?
ketika tekanannya memang lebih besar, itu memungkinkan seseorang mengalami depresi. Dan burnout ini itu adalah sebuah tanda dari tubuh kita bahwa kamu tuh perlu istirahat, kamu tuh perlu ruang untuk mengisi lagi nih tangki emosionalnya. Ibaratnya kayak kita nih punya tangki emosional nih. Ketika burnout itu tangki emosional tuh kosong. Kenapa? Karena kita kelelahan gitu, nggak ada ruang untuk berbagi dan lain-lain gitu. Burnout sendiri kan bisa disebabkan karena rutinitas aktivitas ya, aktivitas rutin yang dilakukan secara terus-menerus, tapi tidak mendapatkan misalnya solusinya. Gitu, dukungan yang tepatnya gitu. Berarti cuma cukup istilahnya bisa jadi salah satu faktor yang mengarah ke sana juga ya, berarti istilahnya. Bisa. Yang paling keren kayaknya sih tangki emosional sih. Kayaknya di Instagram sering bacain tangki emosional. Sebenarnya gambaran tangki emosional itu seperti apa sih? Apa yang menandakan bahwa kita memiliki tangki emosional yang cukup? Atau mulai dari pengertiannya dulu sih, terus ketika udah tahu seberapa penting tangki emosional itu, emang seperti apa dampaknya kayak gitu? Kalau tangki emosional sendiri itu tuh melibatkan kayak kasih sayang, terus kebutuhan untuk didengar, kebutuhan untuk ditemani dan lain-lainnya. Nah, ketika itu sudah terpenuhi, tangki emosionalnya penuh, kita sebagai manusia bisa berfungsi dengan lebih baik. Bayangkan ketika kita tangki emosional itu kosong, gimana cara kita untuk berinteraksi dengan orang lain? Karena yang kita pikirin adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Dirinya kita kosong, gimana kita bisa hadir buat orang lain? Seperti itu. Tuh. Menarik. Berarti istilahnya berarti kayak semacam bisa dikaitkan juga tangki itu semacam kayak energi kita buat menyalurkan emosional ke orang lain juga ya. Betul. Oke. Tapi sebenarnya tangki emosional itu sebenarnya pengaruh nggak sih ke bagaimana cara kita mengajar ke anak, atau seberapa besar sih dampaknya ketika misalkan tangki emosionalnya kosong sama tangki emosinya berisi gitu, untuk ketika misalkan menghadapi anak kayak gitu, seberapa penting gitu? Berpengaruh, karena anak itu bisa loh merasakan emosi kita. Jadi ketika kita dalam keadaan yang lelah luar biasa, ini dari pengalaman ya, dari pengalaman aku sebagai seorang terapis, ketika aku dalam kondisi emosional yang tidak begitu baik, aku mencoba untuk tetap memegang anak gitu. Ibaratnya aku nggak mencoba untuk regulasi dulu dan langsung anak yang aku pegang akan cranky. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bahas tentang emosional, banyak nih aspek yang kita bisa jelasin gitu, mulai dari attachment yang John Bowlby itu. Nah itu kan dia sebenarnya menjelaskan tentang attachment antara orang tua dan anak gitu. Cuma kan sekarang di splitnya ke yang lain-lain ya gitu, entah ke hubungan ke hubungan romantik dan lain-lain. Tapi sebenarnya itu teori itu muncul tentang orang tua dan anak. Gitu. Kayak balik lagi. Nah, seberapa pengaruhnya? Ibaratnya gini. Ketika kita mau aku kasih ininya aja ya. Jadi kalau misalnya kita mau mengerjakan soal ujian, kita nggak prepare, nggak belajar, kosong dong otaknya. Dapatlah tuh ujian, soal gitu. Yang output yang akan kita keluarkan apa sih biasanya kalau kayak gitu? Bisa nggak kita menjawab pertanyaannya? Bisa-bisain. Ya, akhirnya tebak-tebakan. Tapi ada nggak perasaan kayak, aduh ini bener nggak? Aduh ini nggak gitu kan? Jadinya stres sendiri kan. Nah, ketika stres sendiri, jawaban yang kita berikan tidak optimal. Nah, ketika tidak optimal, itu akan mempengaruhi nilai kita. Bisa jadi yang anjir banget. Nah, begitu kita hubungan dengan anak, ketika tangki emosional tidak penuh, atau misalnya kita dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, ibaratnya benar-benar yang lelah secara fisik, secara emosional, secara mental, yang ada saat kita berhadapan dengan anak, ketika anak misalnya mau sesuatu, dia belum bisa meminta secara verbal, kita nggak ngerti. Akhirnya yang keluar
marah. Apa sih kamu mau apa? Aku tuh ibu tuh capek loh gitu. Bisa nggak dengerin ibu sebentar gitu. Padahal anaknya pun kalau misalnya kondisi ABK, anaknya pun belum mampu untuk mengungkapkan misalnya gitu. Yang dia tahu caranya ya cuma itu aja gitu. Kan kita sering banget ketemu ya case-case yang kayak gitu. Jadi kalau aku ngeliat, jadi anaknya merasa butuh sesuatu, menyatakan keinginan, terus orang tuanya sendiri sebenarnya butuh untuk penenangan emosinya, tentang emosinya, sehingga yang ada malah jadi benturan karena orang tua itu nggak cukup siap untuk bisa kira ngadapin anak ABK gitu. Betul. Berarti kalau misalkan dengan kondisi tersebut, hal-hal apa yang biasa dilakukan sama sebagai orang tua atau orang dewasa ketika dia tahu bahwa dirinya itu belum siap untuk megang anak dan atau bersentuhan langsung dengan anak, khususnya anak ABK, apa yang harus dilakukan kurang lebih? Oke. Ketika kita mendapati kondisi-kondisi seperti itu, penting banget kita menyadari keadaan emosional, keadaan fisik kita. Jadi, coba untuk istirahat sejenak. 10 menit aja untuk regulate dulu. Kayak tarik nafas, buang nafas. Oke, aku istirahat dulu nih sebelum kita berhadapan dengan anak. Gitu. Paling sama ini mungkin kadang kita nggak nyadar gitu ya. Maksudnya kita juga nih sebagai terapis atau sebagai buat orang tua ya. Mungkin ada titik di mana kita ngerasa burn out banget. Cuman mungkin buat sekedar informasi aja ya. Maksudnya kira-kira apa sih yang paling menggambarkan banget gitu kalau misalkan diri kita tuh atau mungkin orang tua tuh sedang burn out gitu buat ya dari segi apa sih yang ditonjolin gitu atau ciri-cirinya gitu kalau udah mulai ngerasa burn out gitu. Oh, ciri-ciri burnout-nya. Iya. Oke, ketika kita sudah mulai kehilangan motivasi, penurunan kinerja, terus hubungan kita dengan orang lain jadi terganggu. Kenapa? Kayak misalnya kita jadi berbicara sama orang lain jadi lebih mudah tersinggung, terus jadi lebih cepat naik emosinya dan lain-lain. Nah itu udah salah satu tanda tuh. Gitu. Bahkan misalnya kalau misalnya burnout ini kan awalnya dari permasalahan pekerjaan ya gitu. Tapi orang tua pun bisa mengalami hal tersebut gitu. Bayangin tugas orang tua itu kan memang sangat tidak mudah ya. Jadi orang tua tuh sangat tidak mudah gitu. Mereka harus memikirkan anaknya, tapi juga mereka harus memikirkan dirinya sendiri gitu. Ketika mereka lupa memikirkan dirinya sendiri, how mereka handle anaknya. Bukan hanya untuk ABK, anak-anak yang tipikal pun sudah sama gitu. Terlebih apalagi kalau ABK gitu. Tantangannya lebih banyak. Belum dari tantangan perkembangan, belum dari omongan-omongan sekitar, kan kita nggak pernah tahu gitu. Dan trennya kan ketika maksudnya orang tua mengalami burnout dan mengalami stres, biasanya yang jadi salah satu teman curhatnya adalah AI atau ChatGPT. Ya, sekarang lagi banyak ya. Mudah diakses, terus ya dia akan lebih banyak mendengar lah, bukan mungkin kayak menjadi pendengar yang lebih banyak ketimbang ngobrol mungkin sama orang dewasa lainnya yang mana cenderung akan menasehati kayak gitu. Dan menurut dirimu sendiri, itu hal yang bagus atau seperti apa? Oke, memang sekarang lagi banyak trennya ya. Aku akan ngobrol sama ChatGPT misalnya salah satu AI gitu. Boleh-boleh aja sih menurut aku ya untuk itu. Tapi balik lagi ketika kita memerlukan kondisi khusus, AI itu tidak bisa. Seperti apa Pak? Tidak, ya maksudnya ketika kita memang sudah benar-benar kelelahan. Dan kita sebagai manusia itu adalah makhluk sosial, perlu orang lain, orang yang memang hadir secara fisik. Kalau AI mungkin ya kita bisa cerita, ketik dia kirim jawaban. Tapi kalau untuk permasalahan manusia itu kompleks emosionalnya. Nah, AI belum bisa sejauh ini ya yang aku pahami, AI belum bisa menangani case-case yang emosionalnya memang kompleks dan memang perlu penanganan lebih lanjut, baik profesional gitu ataupun significant others mereka gitu. Mereka perlu yang real gitu.
Kalau aku menyoroti yang karena baru ini sih belajar tentang buku polifagal sih, dia biasa fokus untuk soal salah satunya regulasi, dimana yang sering kali yang tadi udah dibilang sih, maksudnya sering kali sesuatu hal yang sederhana tapi itu dampaknya sangat besar adalah bernafas. Iya. Gitu. Jadi kayak apa dengan menarik nafas itu membantu kita untuk bisa meregulasi. Makanya terlihat tampilan luar ketika kita buru-buru, nafas kita jadinya kayak gitu, dan nafas itu yang mempengaruhi dampaknya juga bisa mempengaruhi bagaimana temponya bisa diperlambat dengan cara menarik nafas lebih lambat kayak gitu dari Benar. aku. Tapi memang kalau aku ngelihatnya, tapi ada masa-masa di mana memang setuju sih, maksudnya pasti butuh bantuan orang dewasa lainnya kayak gitu. Dan sebenarnya nggak, kalau aku sih untuk kesehatan mental sekarang bisa aja kan kayak menggunakan jasa psikolog dewasa. Cuman yang jadi kendala kadang-kadang merasa malu atau merasa sungkan gitu ngobrol sama orang asing. Itu sebenarnya fenomen, itu hal yang wajar atau sebenarnya sebaiknya gimana ya kalau misalnya udah kondisi gawat darurat yang memang ya tadi kayak merasa dikit-dikit marah sama terus udah nggak bisa ngerjain tugas dengan optimal lagi kayak gitu. Oke, nah hal yang pertama yang bisa kita lakukan gitu sebelum misalnya kita mau memutuskan untuk ke profesional, kita bisa bercerita dengan lingkungan sekitar kita. Ibaratnya memang kita percaya buat orang ini bisa mendengarkan kita. Tapi kalau misalnya dari situ belum ketemu jalannya dan memang membutuhkan, kayaknya aku perlu ke psikolog, ya datang aja gitu. Tapi memang kalau dibilang, tapi aku malu, aku takut gimana mulainya gitu, jangan, nggak usah khawatir gitu, karena psikolog, psikiater ataupun profesional lainnya kita sudah mempunyai, kita sudah disumpahkan gitu, sumpah profesi, kita punya kode etik. Jadi ketika kalian datang atau misalnya kalian ingin bercerita lebih lanjut gitu dengan seorang profesional, kerahasiaan kalian terjaga gitu, dan kami akan selalu diminta untuk objektif gitu. Mungkin kalau misalnya cerita sama teman ada momennya, lu doang gue begini dong gitu, ada mau jadi gadu nasib. Nah, ke profesional pasti kami akan mendengarkan gitu, karena kan setiap individu tuh berbeda tantangannya gitu, tantangannya terus ketahanannya mereka, karena dipengaruhi faktor-faktor dari belakang juga, faktor-faktor lain yang memang perlu dicari tahu lebih lanjut gitu. Iya, berarti memang istilahnya sih sebenarnya bahkan menurutku bahkan di kalangan ya sekolah pun sekarang sebenarnya udah banyak kayak ini kan, kayak apa namanya, organisasi ya, apa ya namanya, ya semacam bukan ormas, enggak kayak kalau aku dulu kebetulan taunya ekskul kali ya, nggak tahu. Jadi kayak namanya tuh pusat informasi konseling. Jadi memang ada beberapa siswa-siswa yang nantinya tuh ikut kegiatan tersebut tuh dilatih sama BK, maksudnya untuk ya itu membantu mentreat ya konseling terhadap masalah siswa-siswa di sekolah gitu. Guru yang ngatur ya. Ada namanya peer counseling. Nah, itu ada pelatihannya khusus. Betul. Jadi dulu aku pernah ikut, bahkan ada namanya tuh dulu namanya duta genre, jadi duta generasi remaja. Nah itu tuh nanti kita kayak diseleksi gitu, di bikin pelatihan, nanti endingnya tuh bakal dibentuk untuk jadi tutor konseling remaja lah bahasanya. Jadi untuk konseling remaja gitu. Jadi maksudnya bahkan menurutku sekarang untuk permasalahan seperti itu sebenarnya udah masif, tapi yang masih jadi kendala tuh sebenarnya yang tadi ya Om bahas tuh, ya perasaan malu kita untuk bercerita kan kadang ya memandang bahwa ya cerita sama ini ntar begini, apalagi sama yang seumuran. Jadi kayak nggak punya tempat untuk bercerita dengan aman ya. Betul. Gitu. Tapi tenang aja, kalau emang mau memutuskan untuk ke psikolog, coba dulu. Berani untuk coba dulu. Sama aja kayak kita ke dokter ya. Kalau misalnya ke dokter kan nggak nunggu langsung yang sakit banget baru ke dokter gitu ya. Kayak misalnya batuk sedikit kok nggak sembuh-sembuh, aku ke dokter deh, itu modelannya. Ke psikolog pun juga sama kayak gitu. Jadi coba untuk datang dulu, pelan-pelan aja bercerita. Gitu. Dan kami juga nggak akan memaksa langsung kayak misalnya ya, kasarnya nih, maaf ya, kayak kamu masalahnya begini banget ya gitu, enggak lah gitu, lebih ke ya kamu mau cerita aku siap mendengarkan
Kalau aku penasarannya ini, Apa? kalau dirimu ada yang datang konsul, pendekatan apa yang bisa digunakan? Maksudnya pendekatan teorinya atau mazhab apa atau teori Mazhab. apa kayak gitu? Berkaitan dengan kayak psikoterapi apa yang aku kasih, Kalau dirimu. tergantung kebutuhan sih sebenarnya. Tapi aku lebih mengutamakan si kliennya, jadi lebih ke client centric sih. Gitu, dimana berfokusnya ya pada klien, aku yang menjadi pendengar, nanti baru setelah itu masuk. Kenapa alasannya lebih cenderung memilih client center dibanding yang lain? Karena klien perlu ruang untuk diterima, untuk didengarkan, dan untuk dia bisa bercerita dengan nyaman tanpa merasa dihakimi. Oke. Banyak klien yang datang karena dia tidak punya tempat seaman atau senyaman misalnya bercerita dengan profesional, karena itu aku malah jadinya dijudge, aku malah jadinya dinilai, aku gitu. Jadi memang kita perlu gitu mendengarkan tanpa menilai, tanpa membandingkan, tanpa menghakimi, tapi kita coba untuk memahami perspektif si kliennya. Apa sih yang sebenarnya dia rasain? Gitu. Ini aku penasaran sebentar. Ya, ini kan agak keluar konteks dikit, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi dari sepanjang ya kariris menjadi psikolog kan, maksudnya udah berapa kali ya megang ya mungkin atau menteri orang dewasa ya. Maksudnya sebagian besar mau tahu aja kira-kira rata-rata tuh punya permasalahan itu apa sih Kak? Banyak ya, maksudnya. Maksudnya kalau secara generalnya nih, yang paling umum tuh apa sih yang? Kalau aku memang lagi lebih sering nangani konflik relasi sih belakangan ini, konflik relasi itu. Berarti hubungan dia dengan teman, dengan pasangan kayak gitu ya? Iya, belakangan ini. Oke, sama ini juga sih, kan sering banget tuh, ya masa aku sendiri ya punya pasien gitu ya, terus ada sering kayak orang tuanya tuh liburan misalnya gitu, kita balik lagi, balik lagi. Kita sering tuh kayak ada liburan kemana. Maksudku kan sebenarnya terkadang ada tuh beberapa orang tua yang kadang liburan nggak ngajak anak, kayak liburan sendiri aja. Nah tadi emang kita bahas kan, menurut itu kan, ya tadi Omri juga bilang di teori polivagal itu kan juga butuh regulasi kan. Liburan itu kan salah satu regulasi juga. Benar. Nah kalau misalnya case-nya kayak tadi nih, ada orang tua yang pergi liburan sendiri nih dengan teman-temannya misalnya, tanpa maksudnya nggak bawa keterlibatan anak dan ya keluarganya gitu, itu tindakan yang egois atau ya wajar gitu misalkan seperti itu? Itu salah satu kegiatan me time yang bisa orang tua lakukan. Itu. Jadi kalau kita kadang saat menjadi orang tua, waktu untuk diri sendiri tuh nggak ada. Bayangkan ya ibu, misalnya ibu bekerja dari pagi sampai sore gitu. Sore dia berusaha untuk bermain dengan anaknya. Kayak abis main sama anaknya, dia untuk diri sendiri kayak buat mungkin treatment atau skincarean atau itu. Pasti ada gangguan-gangguan lain, entah dari suami misalnya minta cariin, atau anak yang misalnya, aku mau ini. Tapi misalnya sekarang banyak ya kalau ibu-ibu rumah tangga misalnya baru makan, aku mau ini, aku begini gitu. Baik, untuk melakukan hal sekecil itu mereka masih dapat gangguan, mereka tidak bisa melakukan itu dengan tenang gitu. Berbeda dengan misalnya ketika mereka belum punya anak atau belum menikah gitu, makan ya aku makan sendiri bisa sambil nonton, enjoy the food, enjoy time gitu. Ketika punya anak kan berbeda lagi itu. Jadi menurut aku itu kalau diperuntukkan untuk me time itu bukan tindakan egois sih. Karena memang dia butuh gitu, kayak ya udah aku keluar 15 menit atau misalnya 20 menit atau 30 menit tapi anakku memang ada yang jaga. Nah itu kan salah satu bentuk tanggung jawab, kecuali kalau dia pergi aja di rumah nggak ada yang jagain. Nah itu baru egois gitu. Berarti ya intinya batasannya mungkin ya tadi ya lebih ke waktu sama ya gimana anak tuh tetap aman masa selama orang tuanya pergi keluar ya. Betul. Dan orang tua kan bukan hanya ibu.
tapi ada ayah, jadi perlu kerjasama antara keduanya gitu. Oke. Kalau aku sih ngakuin sih, maksudnya pekerjaan yang paling berat menurutku memang ibu rumah tangga, karena dia nggak punya jam istirahat, nggak bisa cuti, yang nggak digaji, maksudnya dalam artian berbeda sama yang udah punya pekerjaan gitu, misalnya wanita karir yang masa dia bisa ngambil liburan, dia bisa ngambil istirahat, dia bisa ngobrol sama orang sekitarnya, dan berbeda hal itu nggak dimiliki sama ibu rumah tangga kayak gitu. Kayak aku ngakuin sih memang pekerjaan yang paling berat untuk saat ini sih aku melihat memang ya seorang ibu rumah tangga kayak gitu. Kayaknya udah dijelasin juga sih soal yang batasannya kayak gitu kan. Apa ya, kayak ada batasan lain nggak sih, maksudnya dalam artian seberapa cukup ketika misalkan orang tua itu udah cukup nih aku me time, udah saatnya aku pegang anak lagi, atau aku belum siap nih megang anak nih ya. Jangan-jangan nanti bisa ada orang tua yang kayak lebih banyak me time-nya sampai lupa untuk ngurus anak ya, ngurus anaknya kayak gitu. Cara untuk menentuin ini aku udah cukup, misalkan tangki emosinya ini aku masih kosong, ini seperti apa kira-kira ya? Ketika sudah merasa tenang. Gitu. Dan pekerjaan yang berat adalah orang tua. Ayah pun juga sama punya bebannya gitu. Ibu pun juga sama, baik ibu bekerja ataupun ibu yang di rumah gitu. Mereka punya beban masing-masing. Menurutku tidak ada ibu yang sempurna, tapi semua ibu itu baik karena mereka berusaha untuk hadir untuk anak-anak mereka kayak gitu. Itu sih Om. Jadi me time itu memang diperlukan kayak 15 menit, 10 menit, 15 menit. Oke lah gitu. Kayak me time juga nggak perlu yang jauh-jauh. Me time kayak buat sekedar makan mie tanpa diganggu, itu juga termasuk me time. Gitu. Jadi memang balik lagi ke kondisi dan situasi yang mereka hadapi. Gitu. Apakah mereka bisa untuk pergi jauh? Gitu. Atau kan memang kondisinya sekarang belum bisa nih. Jadi aku memang perlu menyediakan, misalnya kalau misalnya ibu bekerja mungkin bisa pulang kerja mampir makan dulu nih gitu. Atau kalau misalnya ibu rumah tangga bisa misalnya sebelum pegang anak 10 menit dulu istirahat di kamar, tapi anaknya ada yang nungguin gitu. Atau misalnya memang kondisinya aman di rumahnya gitu, nggak ada benda-benda yang bisa membahayakan anak atau anak-anak main hal-hal yang lain gitu. Gitu. Atau misalnya me time bisa anak tidur ibu ikut tidur. Iya, tapi kadang-kadang anak tidur ibu buka mumpung lagi hiburan. Iya, bisa ya. Tapi itu juga jadi me time mereka gitu. Jadi me time itu bukan me time tuh nggak harus selalu jalan jauh kok. Me time tuh nggak selalu yang harus waktu yang lama gitu, tergantung dengan kondisi dan kebutuhannya dan memang situasi rumahnya memungkinkan atau enggak gitu. Dan menjadi orang tua kan memang harus terus belajar gitu, belajar mengenali diri mereka, juga belajar memahami anak. Gitu. Cuma ada lagi? Banyak lagi ya. Kalau berat juga loh. Ya siap-siap aja sebagai orang tua. Iya. Paling dari akunya pasti akan ada masa di mana memang ya orang tua akhirnya bisa nemuin me time-nya, bisa bagaimana cara menemukan orang yang tepat di lingkungannya untuk bisa membantu dia. Tapi pasti akan ada entah sebagian kecil atau sebagian besar yang memang membutuhkan pertolongan dari profesional. Kalau dari akunya biasanya bagaimana cara menghubungi profesional? Bisa cari, sekarang banyak ya psikolog-psikolog yang muncul di sosial media, bisa lihat di sosial medianya mereka, ataupun bisa dicari psikolog di Himsi, cari psikolog itu ada webnya Himsi, atau misalnya kayak di aplikasi-aplikasi tertentu gitu, atau kalau mau hubungi saya boleh. Mau langsung ke sana saja. Kalau hubungin Riris lewat mana biasa? Boleh, bisa di sosial media aku sendiri di Instagram @rirismahanif. Di situ ada di link deskripsi ya. Enggak biar nggak diedit lagi video. Gitu. Di situ ada link tree gitu untuk ya kayak link untuk kayak buat dia ngisi G-form sebelum konsul. Itu kalian bisa lihat di IG aku sendiri, ataupun
IG aku dan temanku namanya Fosi Center. Gitu. Oke. Itu terbuka buat nggak cuma buat dewasa ya, remaja juga. Oh, oke. Lagi banyak ya kasusnya. Remaja dewasa. Remaja sekarang lebih mulai aware ya akan kesehatan mental, terus kayak mereka kalau remaja itu lebih ke hubungan sosial, terus lebih ke aku ke depannya mau kemana ya, gitu kayak masih bingung terkait masa depan juga. Ya sama sih ya, karena ya termudahkannya akses, terus juga banyaknya orang-orang juga yang mulai banyak speak up juga kan terkait ya dulu kan muncul tuh yang sampai tren self diagnose juga ya kan beberapa tahun terakhir tuh. Jangan sampai ya gitu. Nah ini di AI pun kenapa aku menyarankan untuk lebih baik ke profesional dibandingkan di AI, karena ketika kita dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, terus kita bertanya sama AI, terus AI menjelaskan kayak kamu merasakan begini, itu tuh jadi kayak oh ternyata gue begini ya, jadi ada self diagnose juga. Jadi mereka menilai diri mereka mengalami hal ini, tapi kan hal tersebut belum tentu. Gitu. Jadi boleh aja kalau mau bercerita ke AI, tapi lebih baik coba cari dukungan sosial di sekitar dulu gitu, atau tidak menemukan bisa datang ke profesional. Gitu. Gini udah masuk ke akhir sesi, kata-kata penutup atau kata-kata hari ini dari Riris, kayaknya dari narasumber aja kali ya. Iya benar. Atau darimu ada dulu? Oh ya pantun. Aku minum ya, dari tadi aku minum. Oh iya nggak apa-apa gitu. Sebenarnya sih sama sih ya, orang tua itu memang berat banget pekerjaannya gitu. Jadi terkadang tuh sering sekali ada apa istilahnya persepsi tumpang tindih kayak orang tua tuh enak di rumah cuma bekerja tinggal nunggu duit gitu kan, yang sering dibicarain nih sama ya istilahnya kalangan-kalangan yang mungkin mau beranjak ke usia-usia dewasa nih. Anak remaja. Remaja dewasa kayak rumah tangga enak, punya suami kaya, punya duit enak lagi kayak gitu. Kalau nyatanya sebenarnya dari apa yang maksudnya ya aku pelajari ya dengan orang tuaku sendiri, terus juga dari rekan-rekan, terus juga dari pasien, ternyata maksudnya yang kemarin aku bilang bahwa pada akhirnya tuh anak itu tuh nggak bisa kita prediksi akan tipikal atau mungkin nanti ya seperti itu gitu. Ya syukur masa alhamdulillah kalau dapatnya yang tipikal dan normal dan sehat lah, alhamdulillah ya. Tapi kan kalau bisa kita dapat kondisi yang mungkin ya nauzubillah dzalik, maksudnya yang di kondisi yang membutuhkan bantuan lebih banyak kan, itu juga bukan suatu hal yang mudah gitu. Jadi penting juga buat kita sadar bahwa orang tua itu butuh kesehatan mental yang baik, ya terutama dukungan dari ya suami, ya keluarga segala macam. Karena banyak banget ini yang aku rasain sendiri gitu ya. Terkadang banyak banget budaya-budaya ya suku dan budaya gitu yang justru menekan ya akan adanya itu gitu. Misalkan kayak anak laki-laki. Iya, anak laki-laki atau ya anak di keluarga yang mengharapkan keluarga laki-laki, terus ada anak perempuan jadi yang lebih direndahkan segala macam, atau yang ada yang keluarganya kaya, yang misalkan anaknya harus sukses meneruskan bisnis dan perusahaan, terus dapat anak yang yang kayak ABK seperti itu kan jadi problem juga. Nah itu yang itu memang harus digarisbawahi bahwa setiap kita udah memulai melaju ke jenjang pernikahan itu memang kita nggak bisa memprediksi sesuatunya gitu ya. Ya kayak anak aja kan kayak tadi istilahnya bahkan orang tua yang udah nggak prepare banget, yang harus susu sehat dari proses kehamilan, yang nyatanya ya nggak semulus itu juga gitu. Jadi lebih aware sih menurutku ya dari segi kesehatan mental juga, ya nggak semuanya itu sesuai harapan, tapi dengan kita sadar setidaknya kita bisa memberi dukungan yang lebih lah. Gitu. Benar, karena ketika kita menyadari bahwa kita memerlukan orang lain, itu adalah hal yang wajar, dan itu adalah tanda kita manusia loh, bukan robot. Ya, benar nggak? Betul. Karena menjadi orang tua, mau orang tua tipikal, orang tua ABK, itu bukan sesuatu hal yang mudah. Burnout itu adalah salah satu tanda yang tadi kita bilang, salah satu tanda bahwa kita itu manusia dan kita itu perlu dirawat. Anak nggak butuh orang tua yang sempurna, tapi perlu hadir orang tua yang sehat, yang siap mencintai mereka gitu. Kan sekarang banyak juga ya orang yang akhirnya mungkin belum siap untuk menjadi orang tua, yang dikorbankan
anak kasus yang waktu itu kayaknya ada penyiksaan Iya, dan banyak tuh. lain-lain ya. Itu kan sedih juga dong gitu. Tapi kita juga nggak bisa nyalahin langsung kayak lo salah banget sih kayak gini gitu. Pasti kan ada backgroundnya nih sebelum akhir terjadi seperti itu. Gitu. Itu sih. Gimana Mario? Bagus. Kata penutup udah pas. Oke, jadi buat teman-teman terima kasih udah nyaksin podcast ini. Mungkin kalau ada yang nyari di mana Afi gitu, boleh komen nanti dijawab. Jangan di spoiler harusnya. Ntar disensor aja. Oh, disensor. Nah, disensor aja. Nanti bisa ditutup ya? Ya nebak dapat hadiah. Nggak sih aja sponsor, gambar sponsor. Iya. Wih, berikutnya aja. ini So, ya? ngedit videonya. Sponsornya. Semoga dapat sponsor ini ya, Pokaris. Oh iya, nih, Kesuet. I see you. Tolong Pokari hubungi kontak kita yang ada di deskripsi ya. Oke. Jadi berikutnya mungkin kalau ada waktu bisa balik lagi ke sini. Terima kasih banyak Iya. loh udah diundang. Ini my first podcast loh, by the way. Jujur Abi, ini blank banget karena emang kita biasanya kan maksudnya dengan format kita yang bertiga yang maaf ya maksudnya ya karena mungkin udah terbiasa kali ya ngalir. Jadi dari tamu tuh jadi yang kayak ya canggung aja, bingung gitu, kayak takut salah lagi, ya banyak lah ya, kayak gitu. Tapi aku juga merasakan itu kok sama gitu, baik dari narasumbernya ya. Oke. Oke. Ya, jadi nanti kita akan undang-undang lagi, mudah-mudahan nanti bisa ketemu. Berkesempatan waktu lagi ya kita mampir lagi ke sini gitu. Oke. Terima kasih. See you guys. Bye.